Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan teorema Pythagoras. Materi teorema Pythagoras ini sebenarnya sudah kalian bahas di SMP. Nah, di sini Ibu perjelas agar kalian bisa membuat video yang serupa terkait dengan materi yang bisa kalian gunakan. Tergantung dari kalian mau pilih materi apa dan buat videonya seperti video yang Ibu buat ini. Oke. Untuk teorema Pythagoras itu sendiri dia berbentuk seperti segitiga siku-siku, di mana ada sudut sisi miring, sisi depan, dan sisi samping. Nah, di sini sudah ada gambar, ada bentuk segitiga untuk mengetahui rumus dari teorema Pythagoras. Nah, di sini untuk sisi miringnya itu kita sebut dengan C. Kemudian sisi depan, sisi sampingnya itu kita sebut dengan A dan D. Nah, untuk mendapatkan hasilnya kan biasa di sini ada soalnya yang tidak diketahui salah satu sisi. Nah, kalau kita mencari sisi miring, maka sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang, sehingga kalau mencari sisi miringnya itu C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Itu untuk mencari sisi miring. Kemudian kalau kita mencari sisi depan atau sisi samping, maka B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang dengan A atau B pangkat 2. Nah, tergantung dari mana sisinya yang tidak diketahui, atau ya sisi yang mana yang akan dicari. Nah, itu untuk teorema Pythagoras. Nah, untuk menjelaskan teorema Pythagoras ini kita perlu menyesuaikan dengan keadaan soal. Nah, sekarang akan Ibu contohkan soal yang perlu agar bisa memantapkan kalian bisa memahami teorema Pythagoras. Nah, di sini sudah ada contohnya. Perhatikan gambar berikut. Sudah ada segitiga ABC. Di sini sudah ada sisi miringnya sudah diketahui 15 cm, kemudian sisi depannya 12 cm, kemudian sisi sampingnya itu atau CB itu adalah tidak diketahui. Nah, sekarang yang ditanyakan panjang BC adalah, untuk mencari panjang BC dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, di sini sudah ada segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku yang siku-sikunya itu di sudut C. Yang tidak diketahui nilainya itu adalah nilai dari BC atau bisa disebut dengan nilai dari D. Nah, dari BC ini kan sisi miringnya itu adalah 15. Kemudian sisi depannya 12, sampingnya tidak diketahui. Yang sudah Ibu jelaskan dari awal bahwa ketika sisi miring yang diketahui, maka sisi miring itu menjadi pengurang di sisi lain, sehingga berlaku rumus B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kurang A pangkat 2, atau B sama dengan akar C pangkat 2 kurang A pangkat 2. Sehingga BC sama dengan akar AB pangkat 2 dikurang AC pangkat 2. Jadi, akar dari AB adalah 15 pangkat 2 dikurang dengan AC 12 pangkat 2. 15 pangkat 2 itu artinya 15 dikali 15 dapat 225. Dikurang dengan 12 pangkat 2 itu hasil perkalian dari 12 kali 12. Hasilnya 144. Sehingga ketika dikurangi 225 kurang 144 hasilnya adalah 81 atau akar 81. Sehingga akar 81 itu berapa? 9. Kenapa 9? Karena hasil perkaliannya 9 kali 9. Jadi hasil dari panjang BC itu adalah 9. Nah, bagaimana dengan panjang BC pada segitiga ABC di bawah ini adalah, jadi panjang BC-nya itu adalah sisi miring yang tidak diketahui, yaitu sisi yang paling panjang. Jadi untuk langsung dikerjakan 12 di pangkat 2 ditambah dengan 9 pangkat 2 atau 9 pangkat 2 ditambah dengan 12 pangkat 2. 9 pangkat 2 dapat 81, 12 di pangkat 2 dapat 144. Lalu jumlahkan 144 ditambah 81 hasilnya adalah 225. Nah, akar dari 225 adalah 15. Hasil perkalian dari 15 kali 15 adalah 225. Jadi hasilnya adalah sisi miringnya adalah 15.
Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga kalian bisa membuat video yang lebih baik dari contoh yang sudah Ibu buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.